Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMB Negeri Purwakarta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama dan utama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang berwasiat cepat dan bisa berkumpul di tempat laboratorium di SMB Negeri Purwakarta. Dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada acara hari ini Senin 3 Juni 2024 yaitu diseminasi budaya positif sekolah yang nanti akan disampaikan oleh beliau calon guru penggerak Bapak Andi Pratik Mas PD dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri Purwakarta Kabupaten Sragen tahun 2024 dengan acara yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, kemudian yang keempat adalah lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Untuk meningkat waktu karena waktu sudah siang, dengan itu maka kita mulai kegiatan hari ini dengan pertama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kesehatan sehingga masih bisa untuk kegiatan sehari-hari maupun kegiatan pada pagi hari ini. Bapak yang menghormati, mohon dimengerti bahwa pada hari ini Bapak Ibu semuanya dan kami bertumbuh di sini dan lain diadakan adalah untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau istilahnya penyampaian materi yang disampaikan oleh salah satu GGB dari SMP Tangen, Bapak Andi Pratik SPD, yang mana pada pagi hari ini nanti akan menyampaikan tema tentang budaya positif. Budaya positif menurut pendengaran kita saya tidak asing karena kita sudah sering mendengar baik itu secara langsung maupun di PNM dan juga di observasi praktik ada beberapa guru yang kebagian tentang budaya positif. Jadi intinya adalah nanti disampaikan kita akan belajar bersama tentang budaya positif yang bisa kita terapkan. Jadi apa saja budaya positif yang harus kita kembangkan, kemudian apa yang harus kita bisa kita laksanakan. Pada intinya nanti dan pada akhirnya adalah sekecil apapun budaya positif itu kita laksanakan bisa kita jalankan di sekolah dijalankan. Jadi tidak hanya teori, tapi nanti kita praktekkan di dalam kehidupan sekolah kita, siswa dan gurunya. Sebetulnya kita sudah melaksanakan pada beberapa budaya positif, tinggal mungkin pengembangan saja yang perlu diberikan penguatan istilah di situ. Salah satu misalnya contoh kita salam sapa, kemudian soal berjamaah, kemudian pacaran sebagainya termasuk budaya positif yang mana ini nanti akan lebih diperluas lagi. Jadi tidak hanya tentang budaya kedisiplinan saja, tapi juga ada namanya penguatan positif. Disiplin positif, ya disiplin positif nanti juga akan dibaca di sini. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru itu menangani anak sudah tidak lagi dengan kekerasan, sudah tidak lagi dengan hukuman fisik, apalagi kalau guru agama misalnya ada anak yang tidak bisa atau jangan juga jangan disuruh push up atau jangan disuruh lari dan sebagainya, itu sudah tidak dilarang. Bahkan jilid pun sekarang dilarang. Jilid itu memarah-marah itu sudah dihentikan. Artinya kita semuanya guru sadar itu, walaupun kadang sulit sekali sekarang, karena apalagi kita tidak lagi seperti itu.
Jadi kata-kata dilarang, kata-kata jangan itu kalau bisa tidak dipakai. Tapi sebaiknya atau alangkah baiknya begini itu menunjukkan motivasi pada diri anak sehingga dia tidak merasa dikecilkan. Apalagi yang kelas wajib buat bodoh kan. Jadi saya setelah ada materi ini mungkin akan berubah. Karena bagaimanapun kalau ada anak di apa yang dikatakan sesuatu yang negatif dia akan mampu. Bukan nakal di sana ini belum tentu langsung gak dia capek. Tidak nangis sebenarnya mungkin menang dulu tapi nanti banyak belum tentu langsung berhasil. Tapi kalau kita sabar, kita cari bagaimana menunjukkan kesabaran dia itu nanti akan jangka waktu lama. Makanya dari itu kalau saya sampaikan pada anak, kalau kamu mau disiplin itu ya kamu harus jadi sadar akan manfaatnya disiplin itu. Misalnya contoh, kita harus pakai helm, jadi bukan untuk polisi, tapi untuk yang pakai sendiri. Kalau jatuh kecelakaan di jalan kan itu yang pakai, yang harus. Jadi kalau sekarang ini masih banyak yang kalau polisi pakai helm, kalau enggak, nah itu kan berarti tidak lagi ada pelanggaran bersifat bisa itu yang kita lakukan. Itu mungkin Bapak Ibu yang akan sampaikan. Sekali lagi saya berharap setelah ada materi ini nanti kita akan sedikit demi sedikit kita bisa melakukan budaya positif yang kita bisa terapkan pada waktu-waktu yang akan sesudah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan mohon untuk di sekitar kira-kira 90 menit dari sama tanya jawab. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 KM. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif sekolah oleh beliau Bapak Menko Praktek Mabes Budi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat untuk ibu bapak semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu di ruangan yang nyaman ini. Sebelumnya saya minta maaf sudah istilahnya ngerepoti bapak ibu semuanya untuk berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Ini kami lakukan yang pertama untuk melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Tangen, Kabupaten Sragen tahun 2024. Harapan kami nanti dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bisa ikut dalam program calon guru penggerak. Kadang saya membayangkan, seandainya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya itu mempunyai visi yang sama sebagai calon guru penggerak, kita akan sangat mudah di dalam mewujudkan visi misi yang ada di SMP Negeri 2 Tangen ini. Karena apa? Semuanya akan berjalan dengan sukses apabila ada kebersamaan Bapak Ibu. Ini nyata adanya. Karena ketika kita menangani anak itu banyak kasus yang terjadi. Satu sisi ada guru yang memang menerapkan disiplin penuh. Satu sisi ketemu guru yang lain diberi kelonggaran. Ini yang menyebabkan kegalauan pada anak. Bagaimana cara menentukan sikap dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu di sini nanti akan kami paparkan beberapa ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak hingga hari ini baru sampai ke modul 1 yang akan kami lalui nanti sampai modul 3. CWP, Pasakal Ibu Katanya dan Menteri Praktek Bu Heri. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita sampai materi, saya ingin menyampaikan sedikit yang menjadi fundament pondasi yang mendasar
kita sebagai guru di sekolah. Tanpa adanya fondasi yang mendasar, kita akan susah menerapkan kedisiplinan pada anak. Yang pertama, harus kita menempatkan posisi kita sebagai guru. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Jatiwanto, bahwa pendidikan adalah menuntun. Ini Bapak Ibu, ini yang sekiranya harus kita pahami terlebih dahulu. Tanpa kita memahami diri kita ada karakter semacam ini, sekiranya kita akan juga sulit untuk menerapkan ini. Kemudian, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini harus kita pahami betul. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Kita itu sebagai pelayan dari siswa. Kita sebagai pelayan dari siswa. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan anak. Ini. Kemudian yang ketiga adalah guru ibaratnya adalah petani. Artinya apa? Sekolah ibaratnya lahan atau tanah dan murid ibaratnya benih yang harus kita rawat. Mulai dari kita menaburkan benih sampai tumbuh sampai membesar. Artinya apa? Ketika anak lahir itu sudah mempunyai garis-garis bakat dan minat yang alami. Artinya bakat dan minat adalah anak itu sudah mempunyai karakter sejak kecil. Dan tugas guru apa? Tugas guru adalah menebalkan dari karakter-karakter yang ada pada anak. Ibaratnya kita seorang petani itu mulai dari tabur benih, tumbuh, pemupukan sampai nanti panen. Panennya gimana? Anak akan mempunyai suatu karakter yang luar biasa. Ini harus dimiliki oleh seorang guru dulu. Ini. Kemudian untuk Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya garis bawahi di sini, ini ada pembelajaran terdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran yang kita sesuaikan dengan bakat minat anak. Tipe anak itu bagaimana? Garis-garis bakat karakter yang ada pada anak itu bagaimana? Itu kita tebalkan. Caranya gimana? Diberi pendampingan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Ini penting sekali. Kemudian ada di situ adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah kebajikan universal yang harus ada pada pelajar-pelajar di Indonesia. Ini. Nah, nanti setiap pembelajaran itu diharapkan nanti dapat mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini. Nah, profil pelajar Pancasila lagu ini adalah nilai-nilai kebajikan universal pelajar Indonesia. Ini yang diterapkan di dalam pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Apakah ada nilai-nilai kebajikan yang lain selain profil pelajar Pancasila? Banyak. Misalnya seperti saling menghormati, toleransi, dan nilai-nilai luhur yang lainnya itu bisa dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dalam pembelajaran kurikulum yang ada di Indonesia itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ini Bapak. Kemudian kita masuk materi yang pertama Bapak Ibu, itu disiplin positif.
Awalnya kita kenal dengan istilah disiplin. Disiplin itu kalau kita rasakan Bapak, disiplin itu adalah sesuatu yang ketidaknyamanan apabila didengar oleh siswa kita. Mari kita disiplinkan. Nah, gitu. Seperti kita dulu saat menjadi siswa, ketika ada kata disiplin, itu identik dengan ketidaknyamanan yang ada pada diri kita. Sehingga sekarang Bapak Ibu, untuk disiplin itu kita sudah menerapkan yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gitu. Kalau ketidaknyamanan berarti akan menghambat potensi yang ada pada diri peserta didik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya apa? Disiplin itu bukan karena aturan, Bapak. Disiplin itu bukan karena disuruh. Disiplin itu bukan karena istilah itu kewenangan seseorang yang diperlakukan kepada orang lain. Tetapi di sini yang diharapkan adalah disiplin yang muncul dari dalam diri anak itu, yang dikatakan sebagai disiplin intrinsik. Disiplin yang muncul dari hasil kesadaran dari dalam diri kita. Ini nanti merupakan tujuan dari materi hari ini, yaitu bagaimana caranya memunculkan disiplin positif yang bersifat intrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi betul-betul muncul dari diri dalam anak sendiri. Ini sangat penting sekali. Dan demikian, maka kalau kita tanya, itu nanti bisa dikatakan setelah anak itu muncul disiplin positif yang sifatnya intrinsik, itu nanti akan menciptakan suatu tujuan yang lebih besar yang dikatakan sebagai budaya positif. Artinya apa? Kita sudah tidak menyuruh-nyuruh lagi anak, karena di dalam anak itu sudah muncul kesadaran, sehingga kesadaran yang dilakukan berulang-ulang nanti akan menjadi suatu budaya yang positif di sekolah itu. Ini tujuan mulia dari pembelajaran sekolah. Kemudian lalu kebutuhan dasar manusia. Seorang peserta didik lalu ini akan belajar nyaman, akan belajar dengan tenang dan fokus apabila salah satunya adalah kebutuhan dasar akan anak itu terpenuhi. Apa kebutuhan dasarnya? Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Kemudian penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Hal ini dapat kita lihat pada perilaku peserta didik kita, perilaku siswa-siswa kita. Karena kita meyakini bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak, baik itu yang negatif maupun yang positif menurut kita, itu pasti akan mempunyai tujuan. Dengan kata lain, ketika anak-anak itu berperilaku negatif, bisa dikatakan pasti dia akan berusaha memenuhi kebutuhan
dasar manusia. Dia berperilaku yang aneh-aneh, dia berperilaku baik, dia berperilaku buruk. Tidak lain dan tidak bukan, perilaku itu merupakan akibat dari pada anak itu tidak terpenuhi satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia. Ini. Kemudian kita lanjut. Ada kasus. Ini supaya jelas ada kasus. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menerka jawabannya. Halo. Pak Ma ini kelihatannya mau adakan jawab, saya sampai dulu. Ini realita nyata pernah ada di sekolah kita, Pak. Dulu saat 5 hari sekolah, anak-anak bawa bekal. Ternyata setelah istirahat kedua, anak-anak pada laporan lauknya hilang dan sebagainya. Ini. Kira-kira apa yang terjadi pada anak itu? Monggo. Terima kasih untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang mana kita menelaah kasusnya Doni di SD Pelita Hati. Bahkan di sekolah kita pun juga baru saja terjadi. Setelah diinterogasi itu ternyata juga karena nggak bisa mewanti-wanti katanya. Ternyata itu sangat malah teman-temannya, bahkan mereka memaksa berlaku rapat, bahkan diancam, diintimidasi. Nah, jikalau melihat seperti itu, karena itu memang physical need ya, kebutuhan fisik yang mana tidak bisa ditoleransi lagi, tetapi itu haus atau lapar itu nggak bisa ditoleransi lagi, seolah-olah harus dipenuhi. Maka kalau saya melihat hal semacam itu, ya saya telah dulu, dalam arti saya identifikasi kasusnya dulu, saya runut dulu, setelah itu baru saya cari akar permasalahannya. Setelah saya pelajari, tentunya saya baru memutuskan untuk menjadi filmmaker bahwasannya Doni itu ternyata memang orang yang perlu dibantu, atau orang yang memang harus mendapatkan belas kasihan, atau memang orang yang butuh mendapatkan perlakuan khusus. Itu baru kita kasih atensi berlebih dan mungkin bisa kasih apresiasi, bahkan perhatian lebih, mungkin kasih saya berlebih akan mengentaskan kasus Doni tersebut. Jadi akar permasalahannya, kita tidak bisa menjustifikasi atau memberikan stigma negatif langsung kepada Doni bahwasanya Doni itu anak yang nakal atau anak yang kurang dididik, karena memang itu kebijakannya. Terima kasih. Terima kasih Mama, jawabannya luar biasa. Kita lihat dulu, kira-kira dengan perilaku Doni dengan mengambil makan secara paksa pada temannya, kira-kira Doni itu ingin memenuhi kebutuhan dasar yang nomor berapa? Iya, nomor 1. Oke, tidak salah, betul. Ya, ini. Tapi kita lihat dulu, apakah yang dilakukan Doni itu memang hanya untuk bertahan hidup dengan memenuhi dengan cara mengambil makanan dari temannya. Kita lihat dulu. Ini ada beberapa alternatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Ma itu merupakan salah satu kebutuhan hidup yang akan dipenuhi oleh Doni dengan cara mempunyai perilaku semacam itu. Yang pertama, apabila jawaban karena ia lapar,
maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi ini adalah berdasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika ada alasannya beda, jika alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi manjuku itu bertiga kayaknya, mesti ada sesuatu ini. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima di kelas itu. Kemudian yang ketiga, jika alasan dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Kemudian masih ada alternatif lain. Jika jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah jika jawaban ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ini jadi yang perlu digali oleh Bapak Ibu guru apa? Kita harus betul-betul menggali motif dari perilaku anak itu yang sebenarnya apa. Kalau nanti kita sudah bisa memetakan, baru kita akan tepat di dalam menangani anak. Gitu. Kemudian, untuk Bapak Ibu, sekarang kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gosen. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak-anak kita, siswa-siswa kita berperilaku itu pasti akan mempunyai motivasi. Motivasinya apa? Kok bisa melakukan itu? Menurut teori Diane Gosen ini dipetakan menjadi 3 untuk motivasi mengenai perilaku manusia. Dalam hal ini adalah peserta didik. Yang pertama adalah seorang siswa akan melakukan perilaku yang dilakukan itu bertujuan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini banyak sekali kita jumpai. Jadi anak itu melakukan dengan keterpaksaan, kenapa? Dia tidak dihukum. Padahal dalam dirinya apa yang dilakukan itu adalah penuh dengan ketidaknyamanan yang ada di dalam hati. Ini. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berperilaku karena ada pengaruh faktor dari luar yang membuat perilaku anak semacam itu, bukan muncul dari dalam dirinya, tetapi apa? Muncul dari luar dirinya yang dikatakan sebagai faktor ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang ada perilaku anak-anak kita itu yang aneh-aneh. Tujuannya cuma apa? Oh, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ben jempol karo pacarnya misalnya. Ben bikin diberi hadiah dan sebagainya. Oh, ben dikasih hadiah sama Pak Guru dan sebagainya. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa ekstrinsik? Karena ini berasal dari luar. Dan ketika penghargaan tidak diberikan kepadanya,
maka perilaku itu pun tidak akan pernah ada dan tidak pernah akan dilakukan oleh siswa. Ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebanggaan diri sendiri. Inilah sebetulnya yang urgent. Tapi biasanya anak kurang tersentuh dengan poin yang ketiga ini. Karena apa? Ini perlu kesadaran diri. Dan apabila Bapak Ibu kita semua yang ada di sini itu mampu untuk memunculkan yang poin ketiga ini, apa yang terjadi dengan anak kita? Fitnah, ngulangi, nurut. Karena mereka berbuat baik itu bukan karena orang lain. Berbuat baik bukan karena dari gurunya. Tapi apa? Atas kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri. Ini cenderung ramah dan cenderung awet. Ini sebetulnya yang akan menjadi tujuan mulia bagi kita semua sebagai guru. Ini. Kemudian, berikutnya Bapak Ibu, konsep disiplin ini dengan pendekatan restitusi. Restitusi ini untuk Pak Wahid sudah sangat kental sekali ini. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Inilah yang diharapkan. Ini. Sebagai guru BK ini sudah tidak aneh lagi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kita lihat dulu supaya kita paham restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Saya masih ingat pernah Pak Wahid pernah bilang sama saya, Pak, kalau nangani bocah di kelas malah bocah tidur dulu. Ya semacam itu memang sangat betul, sangat sesuai sekali dengan prinsip-prinsip bagaimana penanganan anak secara restitusi. Karena restitusi itu akan memunculkan kesadaran prinsip yang ada pada diri kita, pada diri anak sendiri. Gitu. Nah, kemudian cirinya apa? Bukan menebus suatu kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, tadi tidak mengerjakan PR. Udah Pak, saya tidak mengerjakan PR, maka nanti saya tak mengerjakan ini Pak. Bukan itu. Tapi apa yang disadari pada anak? Kamu telah tidak mengerjakan PR. Kesalahan apa yang sekiranya kamu lakukan? Kalau sudah tahu kesalahannya, sekiranya apa yang akan kamu lakukan untuk hari berikutnya? Setelah itu kita tanyakan kembali sehingga di dalam diri anak itu betul-betul muncul karena pendapatnya dia kita yakini pendapat dalam hati tanpa unsur paksaan. Kenapa? Kalau tanpa unsur paksaan, karena kita bertanya kepada anak itu dengan mengedepankan penghormatan kepada anak-anak sebagai manusia yang sebenarnya. Ini luar biasa. Ini nyata adanya waktu di sekolah manapun, tidak hanya sekolah kita. Anak kelihatannya disiplin, kita kerasi disiplin di depan kita. Tapi apa? Di dalam dirinya penuh dengan ketidaknyamanan, memberontak dan sebagainya. Dan kita yakin selepas tidak lagi di hadapan kita, tidak mungkin anak akan berdisiplin itu. Justru akan meluapkan ketidakdisiplinan di tempat yang lain. Ini sangat berbahaya sekali. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dalam hal ini adalah ketika anak nanti diterapkan sistem disiplin yang membuat anak itu ketidaknyamanan yang ada kepada dirinya, apa yang terjadi? Anak akan membenci kita, anak akan iri kepada kita, anak akan tidak senang kepada kita, sehingga komunikasi antara kita sebagai guru dengan siswa itu akan menjadi bermasalah di sini. Ini luar biasa sekali ilmu ini. Saya ketika menerima ilmu semacam ini, ternyata dalam diri guru itu harus ada kelembutan dan penuh dengan samudera solusi.
Ini. Apapun yang dikatakan anak, permasalahan anak, kita diharapkan bisa untuk memberikan solusi yang sebaik-baiknya. Karena kita sadar bahwa anak itu mempunyai potensi yang luar biasa yang harus kita kawal sampai dia memiliki karakter yang lebih baik. Ini luar biasa sekali. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ini harus kita jalankan Bapak Ibu. Selama ini yang banyak kita lihat adalah suatu paksaan. Wah, kamu harus gini, udah barunya dimasukkan. Anak terpaksa memasukkan baju. Kalau kita perintah semacam itu, apa yang terjadi? Bagus di hadapan kita, ketika di belakang kita udah melanggar lagi. Tapi apa? Anak kita dekati, kita tawarkan, sini nak, ada apa Pak? Kamu memakai baju di keluaran ini, sekiranya kalau jadi anak sekolah, patut tidak ya? Kalau anak itu pasti akan menjawab, tidak Pak. Kalau tidak, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Jangan masukkan Pak. Betul, itu dengan ikhlas kalian masukkan? Iya Pak. Udah, kalau begitu segera dilaksanakan. Bapak ingin lihat besok apakah tindakan kamu ini berkelanjutan atau tidak. Apa yang tadi dengan anak? Anak akan merasa bersalah dan untuk menemukan solusi pemecahan masalah. Itulah unsur intrinsik Bapak Ibu yang muncul dari diri kita, dari diri dalam anak itu sendiri. Ini luar biasa sekali. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini penting, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Kita cari apakah si Doni ini memang ingin memenuhi kebutuhan dasar yang berupa survival atau bertahan hidup, untuk mencari penguasaan, mencari kebebasan atau kesenangan. Ketika kita menemukan motif yang sesungguhnya, kita akan bisa melakukan restitusi dengan tepat, sehingga unsur intrinsik yang ada pada diri anak akan muncul. Ini luar biasa sekali. Ini. Kemudian Bapak Ibu, fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, fokus pada karakter, sifat anak itu bagaimana. Memang dalam prinsip filosofi Ki Dewantara, seorang guru itu harus menghamba pada anak. Menghamba pada anak itu bukan berarti kita nyembah-nyembah pada anak, bukan. Tapi kita akan berusaha melayani, mendampingi, dan membimbing anak sesuai dengan bakat minat yang dimiliki anak. Karena anak lahir itu dengan garis-garis transparan. Fungsi kita sebagai guru adalah menebalkan garis-garis transparan itu, sehingga nanti muncul bakat dan karakter anak yang nyata di dalam tindakannya. Ini luar biasa sekali. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ada masalah, bagaimana solusinya nak? Bagusnya bagaimana ya? Ini Bapak senang ketika melihat kamu berbicara sopan semacam ini. Itu akan lebih mengenal dibandingkan wah ngomongnya racok. Nah itu luar biasa. Tapi kadang kita lepas begitu saja tanpa adanya kontrol yang ada pada diri kita. Kontrol yang ada pada diri seorang guru itu sangat penting. Ini nanti ada pada materi berikut. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Loh kok gagal Pak? Iya. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Hukuman yang diberikan kepada anak yang ada di dalam diri anak, kita meyakini karena kita pernah mengalami ketika kita jadi murid zaman dulu ketika menjadi siswa ya, kita akan merasa sakit, tidak nyaman, kita akan takut dan kita merasa terpaksa, dan kita disuruh mengaku pun ada sesuatu yang disembunyikan karena ada unsur takut yang ada pada diri siswa itu. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak pede. Dengan adanya hukuman yang ada di dalam diri anak itu menyebabkan ada beberapa faktor itu, mungkinkah bakat dan minat anak akan terimplementasi dengan baik?
Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena apa? Ini suatu benteng yang harus dihilangkan supaya nanti karakter-karakter baik itu akan muncul. Ini. Kemudian yang kedua yang bikin kita agak aneh, penghargaan penghukuman ya. Kadang seseorang itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bunyinya nanti. Ini sebetulnya apa? Menghukum anak itu sendiri. Kok bisa? Kita lihat contohnya. Tidak efektif. Tidak efektif artinya apa? Oh, nanti yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Banyak anak berlomba-lomba tunjuk jari supaya dapat hadiah. Tapi karena itu menjadi kebiasaan, mungkinkah Bapak Ibu guru kita mengajar tanpa diberi hadiah antusias sama-sama? Beda. Inilah anak terlalu dimanja-manja dengan adanya penghargaan, dengan adanya hadiah, tapi justru sebenarnya guru menjerumuskan inovasi, kreasi dari anak itu sendiri. Karena apa? Ya, kita beri hadiah, siapa yang bisa kasih buku. Ketika Bapak Ibu guru, kita semua yang ada di kelas tidak membawa hadiah, tidak membawa buku, antusias anak akan berkurang. Ini berarti penghargaan telah menghukum kreativitas dari anak itu. Kemudian merusak hubungan. Wah, yang ranking 1 si A, yang ranking 2 si B, ranking 3 si C. Yang paling sakit ranking berapa? Ranking 2, Bapak Ibu semuanya. Ranking 2 itu akan hatinya terasa sakit hati. Wah, aku kok ranking 2. Padahal, nah ini. Jadi rankingsasi yang ada di sekolah ini Bapak Ibu, kalau kita pelajari itu juga apa ya, sebagai hukuman bagi anak-anak. Hukuman bagi anak-anak. Kalau dalam pemberian ranking itu pas, itu pun menjadikan hukuman. Apalagi kalau tidak pas. Jadi si akeh luwih pinter kok ranking loro. Anak akan berontak Bapak Ibu. Pinter aku jane, tapi aku yo ranking loro karo Pak Guru. Ada apa ini? Nah, ini perlu dikaji lagi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Artinya merampas hak itu seharusnya dia itu terbiasa mengerjakan tugas tanpa diberi penghargaan, dia kerjakan tugas. Berarti yang dilakukan itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Tapi setelah sudah, kamu nanti buat ini ya, nanti saya beri hadiah. Membuat artikel nanti saya beri hadiah. Nah, ini sudah beda dengan ketika anak disuruh membuat artikel tapi tidak diberi hadiah. Kira-kira tulus mana? Tidak diberi hadiah. Karena membuat artikel itu muncul dari motivasi dirinya. Kalau diberi hadiah, membuat artikel supaya mendapatkan hadiah. Ini Bapak Ibu. Ini penting kita. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Untuk yang konsekuensi, ini berarti anak itu ya melakukan suatu kesalahan, tapi kemudian dia menebus kesalahan itu dengan suatu perbuatan. Jadi perbuatan yang dilakukan merupakan konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat anak itu. Ini. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Ini hanya berlaku jangka pendek. Karena ini masih normatif sekali. Ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsiknya. Yang saya utamakan murid menghormati peraturan. Peraturan ini beda Bapak Ibu. Peraturan ini beda. Peraturan itu harus ditepati dan dilaksanakan oleh anak-anak, oleh siswa. Itu namanya peraturan. Dan peraturan dibuat kadang ada anak yang
merasa tidak nyaman dengan aturan itu. Contoh, seperti yang kita lihat di kelas-kelas kita ya, dengan adanya kredit point, itu sebetulnya peraturan yang mungkin kurang tepat diterapkan menurut konsep restitusi. Karena apa? Dengan adanya kredit point itu, anak merasa tidak nyaman. Ya, anak merasa tidak nyaman. Jadi anak melaksanakan peraturan itu dengan adanya suatu keterpaksaan. Nah, kemudian sebaiknya bagaimana? Peraturan kelas itu harus diganti dengan keyakinan kelas. Sebetulnya apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang didapatkan atau diperoleh dari curah pendapat dari siswa, kemudian dipandu oleh gurunya atau wali kelasnya biasanya. Ini, karena ciri dari keyakinan kelas ini tidak ada sanksi yang melekat pada aturan-aturan yang sudah dibuat, tidak ada sanksi. Tapi apa? Itu merupakan suatu keyakinan yang positif yang sifatnya universal. Universal itu artinya berlaku untuk umum. Mungkin bisa saja di luar kelas itu juga diberlakukan. Ini yang sifatnya universal. Nih ya, misalnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, adanya teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki masalah. Kalau kita perhatikan, apakah sistem peraturan kredit point itu sesuai dengan restitusi? Ternyata sangat jauh. Ini. Jadi kalau kita awal itu kita perhatikan, ternyata untuk menangani anak itu perlu suatu ketulusan yang mendasar, keikhlasan, ketulusan dan kelembutan. Bagaimana kita bahasa Jawa ini iso kerateni anak. Jadi semacam. Kemudian kita lanjut perbedaan. Contohnya di sini saya berikan contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Pernahkah Bapak Ibu melakukan tindakan seperti ini? Yang tidak mengerjakan PR keluar, nanti dilengkapi PR-nya. Umum ya Bapak ya? Ya umum sekali. Mudah kita ucapkan tanpa memikirkan resiko sedikit pun. Loss. Tapi apa yang diterima anak? Wah, tidak nyaman. Ya kan? Sakit hati, kadang dendam sama gurunya, hubungannya menjadi renggang. Kalau sudah hatinya gundah semacam itu, mungkinkah akan bisa menerima pembelajaran dengan ikhlas dan baik? Jauh sekali. Mungkinkah, yang jadi pertanyaan, mungkinkah ini yang menyebabkan anak-anak kita sekarang itu semacam itu? Sehingga kita harus refleksi diri. Ini sangat penting. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya setelah istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas sifat menghormati siswa, menghormati peraturan. Ini normatif. Nah, sekarang yang akan kita tuju yang ketiga, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ditanya, loh, kenapa kamu ini? Kenapa tidak mengerjakan PR? Ada ini nih Pak. Kalau tidak mengerjakan PR, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar? Pasti anak akan menjawab, tidak Pak. Kalau sudah dibuat tindakan kelas, sekiranya kalau tidak mengerjakan PR, kalian sudah melanggar keyakinan kelas apa?
tindakan kelas ternyata ada. Yang satu dibuat adalah mematuhi peraturan yang ditugaskan oleh guru misalnya. Oh ternyata dia menyampaikan saya melanggar kegiatan kelas ini Pak. Oke, kalau kamu melanggar itu, terus apa yang terus kamu lakukan? Oh, saya akan begini-begini Pak. Oke, kapan kira-kira akan melakukan itu? Dan seterusnya Bapak Ibu. Itu adalah langkah restitusi yang berfungsi untuk mencari permasalahan. Kalau dilakukan semacam itu, kira-kira anak yang mengajarkan PL itu sakit hati nggak? Tidak. Tidak ada rasa dendam sedikit pun. Bahkan hubungan antara guru dan murid semakin dekat. Kalau semakin dekat, cocok, apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan oleh guru itu, niscaya juga akan dilaksanakan oleh murid itu tanpa adanya unsur paksaan. Ini. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ada kasus ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Kemudian ada 2 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Nah, ini yang penting yang kita tunggu. Alasannya apa? Iya, membuat mental anak menjadi turun. Ini. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa Pak Ibu? Hukuman. Karena ciri-ciri yang dialami oleh IPA apa? Sakit hati, dendam, tidak nyaman, dan sebagainya. Ini kalau kita tidak tahu teorinya ya. Saya juga awalnya mempelajari ini juga merasa tersentuh sekali Pak. Oh ternyata semacam itu yang guru dalam memposisikan di hadapan siswa. Tuh. Kadang kita sebagai guru permasalahan di rumah ke bawah-bawah sampai anak yang mendapat imbasnya. Kadang kita kurang menyadari bahwa yang kita lakukan itu sebetulnya kurang tepat. Ini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman kan? Ya, hukumannya apa? Layu keliling lapangan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jadi itu Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu mana yang sekiranya konsekuensi, mana yang sekiranya hukuman, mana yang sekiranya restitusi. Sebagai seorang guru, kita semuanya alangkah indahnya ketika kita menerapkan restitusi di hadapan siswa-siswa kita yang bermasalah. Gitu. Kemudian berikutnya teori kontrol, Pak. Teori kontrol ini wajib dimiliki oleh kita semuanya sebagai pendidik. Kenapa? Karena langkah restitusi itu akan gagal ketika kita tidak bisa mengontrol. Misalnya, apa yang nonton bocah lambene ora dilebokne getem-getem. Nah, itu berarti kita kurang mampu untuk mengontrol diri. Kita lihat nanti teori kontrol semacam apa. Ini menurut William Glasser. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sekarang ini banyak beredar konsep-konsep yang sekiranya itu kurang tepat. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Ini adalah sebuah ilusi. Kelihatannya kita sangat pede sekali. Wah, saya bisa mengatur dan mengontrol siswa saya. Siswa akan bisa dikontrol ketika dia mau membuka hatinya untuk dikontrol. Tapi ketika anak itu tidak membuka hatinya untuk dikontrol, bisakah anak itu dikontrol? Tidak bisa. Ini, jadi guru mengontrol murid itu adalah dalam bahasanya itu cuma teori. Padahal selama ini kita yakini bahwa kita itu bisa mengontrol murid, tapi apa? Kenyataannya tidak bisa. Demikian juga yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya, Bapak Ibu guru membujuk rayu siswanya, pasti siswa itu akan melaksanakan. Tetapi ketika bujukan itu bertentangan dengan pola pikirnya si anak, bujukan ini pun akan dilanggarnya dan menjadi gagal. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Orang itu dikritik, kemudian orang itu akan merasa dirinya bersalah. Ini dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah ilusi. Justru dengan adanya kritik itu, hati dari orang yang dikritik itu akan menjadi galau, menjadi tidak senang, ya. Sehingga justru akan melemahkan karakter dari anak itu. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini Bapak Ibu, kadang kita di dalam rumah tangga, anak-anak kita sendiri, kita kadang sebagai orang dewasa itu sebagai super power. Artinya apa? Wah, kita berhak memberlakukan atas anak-anak kita. Padahal anak-anak kita itu juga mempunyai hak untuk tidak dibegitukan. Ini, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang selama ini banyak diyakini orang. Ternyata apa? Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, sesuatu yang ilusi. Ini. Kemudian berikutnya paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia,
bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini. Kita lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita punyai sebagai pendidik. Pernahkah kita berposisi sebagai penghukum berhadapan anak-anak? Pernah. Bahkan saya kadang kita tanpa menyadari, wah guru ini super power, selalu benar. Nah, sekarang persepsi itu mari kita ubah pelan-pelan. Makanya saya di awal bilang, alangkah indahnya ketika kita mempunyai langkah yang sama, guru-guru SMP Negeri 2 kan mempunyai langkah yang sama dalam menghadapi anak-anak. Itu saya yakin akan bisa. Satu langkah, satu visi, satu tindakan menurut restitusi bagaimana cara menangani anak. Yang intinya kita memanusiakan anak, kita hidupkan sebagai manusia yang sebenar-benarnya. Ini artinya sebenarnya sesuai dengan hak, kewajiban dan posisi dari anak itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nanti akan kita bedakan apa sih penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi contoh ini sengaja saya angkat karena ini real ada di sekolah kita, sehingga kita lebih bisa, karena sesuatu yang kita sampaikan secara kontekstual itu akan mudah kita pahami karena kita sendiri mengalami. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan paling depan. Nah ini hampir setiap upacara. Tapi itu sudah kita lakukan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, sudah mungkin sejak berdiri sekolah sini. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Nah, sejak Bu Nini menjadi murid, ya kita semuanya dulu menjadi murid itu semacam itu. Tapi kalau kita amati yang ada di sekolah kita, setiap hari Senin berikutnya, apakah terjadi pengurangan dan bisa menuntaskan permasalahan? Ternyata kalau kita lihat bersama-sama masih ada anak yang semacam itu. Kebanyakan dari Bapak Ibu guru menyalahkan dari siswa yang sebenarnya harus kita perhatikan. Ya, ini kadang kita yaitu merasa diri kita itu misalnya itu mempunyai kewenangan yang sepenuhnya terhadap diri anak. Nah ini harus segera kita introspeksi diri, bagaimana mencari solusi untuk menangani permasalahan anak. Kemudian yang kedua, posisi kita pembuat merasa bersalah. Artinya pembuat merasa bersalah itu apa? Siswa yang melakukan kesalahan itu kita tangani sehingga dia itu mengakui bahwa dia itu merasa melakukan suatu kesalahan. Ini merasa melakukan kesalahan. Oh iya, ternyata saya salah. Indra ini benono koyo ono kata-kata kalimat kayak gitu. Untuk memunculkan kalimat semacam itu kan perlu adanya stimulus, sehingga nanti responnya itu bisa semacam itu. Ini nanti ada pada penerapan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru yang ketiga adalah sebagai teman. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, anak-anak disuruh
guru piket memposisikan sebagai teman, salah satu kalimat yang diucapkan adalah ayolah nak dikerjakan biar nanti nilainya bagus, ayolah nak dikerjakan yang rapi biar nanti Pak Guru tidak dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Kalimat-kalimat semacam itu merupakan indikator bahwa guru itu menempatkan diri sebagai teman. Soal itu yang ada di sini sering digunakan hal itu. Ya, sering. Alhamdulillah. Itu perlu diimbaskan ke guru-guru yang lain, diseminasikan. Kemudian yang ketiga adalah pemantau. Pada kasus upacara, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanyakan, kamu sudah melanggar apa? Nih. Kemudian yang diharapkan apa dari 5 posisi kontrol restitusi ini? Guru bertindak sebagai manajer. Artinya, salah satu contohnya, ketika kita melihat anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, posisi kita sebagai manajer, contohnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini saya yakin kalimat semacam itu tidak akan melukai perasaan siswa kita. Tidak akan pernah melukai. Bahkan anak itu malah senang. Nah, untuk yang manajer inilah yang mampu untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada diri anak itu. Kadang menjadi guru yang ideal semacam itu juga sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Tapi yang utama dari semua yang kita lakukan adalah fungsi kontrol. Bisa nggak kita mengontrol diri untuk memperbaiki anak dan memberikan solusi dari semua pelanggaran yang dilakukan anak? Karena siswa dengan guru itu beda. Kalau siswa SMP itu ditinjau dari sisi biologi itu anak-anak itu baru memasuki dikatakan dewasa juga enggak, dikatakan anak-anak juga enggak. Pernah saya bilang pada wali murid, ketika Bapak Ibu bisa mengendalikan anak panjenengan menjadi berperilaku baik, insya Allah ketika dewasa nanti akan menjadi anak yang baik. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena masa-masa remaja, dewasa juga anak-anak enggak. Ini adalah masa-masa yang penuh dengan pembangkangan. Enak iki ning dewa ati iki gara-gara aturan, enaknya mau harus langgar terus. Bajunya dimasukkan, ning dewa ati iki ora yang enggak. Mesti Allah, kok ngira wis tak guru enggak ngerti. Ya gitu. Itu artinya apa? Masa-masa remaja siswa kita itu dalam hatinya itu dibilang dewasa juga enggak, dibilang anak-anak juga enggak. Makanya dari orang tua murid saya tantang, kalau Bapak Ibu bisa mengendalikan anaknya itu dengan baik sehingga menunjukkan karakter yang baik, ketika dewasa saya yakin jadi anak yang baik. Gitu. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ada Pak? Ya. Saya pernah membuat untuk maksudnya kesepakatan atau Ya enggak Mas Adil. Ya, saya mau bertanya. Saya pernah menyampaikan ini kepada anak ketika di halaman upacara. Saya memberikan informasi kepada anak bahwa jikalau baju tidak dimasukkan, maka konsekuensinya bila bertemu dengan Pak Adi, baju akan saya bedel seperti itu. Dan prakteknya 2-3 kali saya pernah bedel baju anak tersebut. Nah,
anak yang saya berdiri itu tidak takut atau apa, pernah ketawa pasti, tapi ada rasa malunya juga. Terus berikutnya, hari berikutnya, setiap kali anak bertemu dengan saya secara refleks atau tidak langsung, itu langsung cek baju dan ketahuan tidak dimasukkan, itu langsung mati. Tapi setelah kejadian 2-3 kali kemudian itu saya tidak langsung kerja lagi. Baru saya datangi dan langsung, ya Pak, maaf Pak, gitu. Saya belum bicara apa-apa, tapi anak sudah seperti itu. Itu maksudnya ya bagian gitu, yang ini tadi. Terima kasih. Oke Mas Adit, luar biasa pertanyaannya, kompleks sekali. Ada kesadaran, ada hukuman, ada konsekuensi, komplit. Nah sekarang mari kita belajar bersama. Yang pertama, apa yang dilakukan Mas Adit itu ada yang sudah tepat, tapi ada yang kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Saya perhatikan dari apa yang disampaikan, ketika anak itu sudah diberi suatu penjelasan oleh tadi selaku guru hubungannya dengan baju yang tidak dimasukkan, itu ketika bertemu Pak Adit baju langsung dimasukkan. Lalu pertanyaannya, ketika tidak ketemu dengan panjenengan kira-kira dimasukkan betul? Nah ini yang belum mengenai unsur intrinsik yang ada pada diri. Tapi yang sudah mengena, kalau saya amati apa? Anak, saya yakin dengan tulus meminta maaf. Meminta maaf pada Pak Guru, pada Pak Adi, itu artinya apa? Anak telah menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Ini. Jadi bisa dikatakan sangat kompleks sekali. Ini juga tidak salah. Tapi yaitu perlu ada sentuhan sedikit yang sekiranya lebih untuk menyadarkan anak. Yang jelas begitu. Karena seperti yang saya sampaikan, semua yang kita lakukan ini tidak terlepas dari karakter dari guru itu. Misalnya restitusi semacam ini diterapkan oleh guru A, guru B, guru C, mungkin akan berbeda-beda. Mungkin metodenya Pak Adit semacam itu. Yang terbaik ternyata bisa untuk menyadarkan anak. Mungkin Pak Ma lagi gitu, bahasa Inggrisnya metu, anak dari muda ya. Jadi ini sebagai contoh bahwa ternyata apa? Karakter guru itu akan mempengaruhi sekali bagaimana cara mengontrol diri dan menerapkan restitusi untuk menyelesaikan dari permasalahan. Jadi semacam itu. Begitu Pak Adit ya? Oke, nanti alangkah indahnya Pak Adit ketika guru-guru yang ada di sini satu langkah, satu visi, bergerak seperti panjenengan semua. Tadi ketika siswa itu ketemu sama Pak Adit, dimasukkan bajunya. Ketika kita semuanya kompak, saya yakin anak itu bertemu dengan guru siapapun pasti akan dimasukkan bajunya. Dan ini nanti lama-kelamaan menjadi tradisi dan akhirnya menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Makanya dari awal saya membayangkan seandainya guru ini satu langkah bersama, luar biasa. Apa yang mungkin Pak Wahid itu selama kalian? Nah ini yang jadi pertanyaan. Karena mengurusi permasalahan anak itu paling enggak sudah terkurangi, ya, terkurangi. Artinya terkurangi itu sudah bisa anak sudah istilahnya itu berbudaya positif secara intrinsik di sekolah ini. Ini kemudian berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas ini Bapak Ibu,
Ini kita awali dari yang ini. Nah ini, prosedur keyakinan kelas. Ini saya yakin biasa dilakukan oleh Bapak Ibu Wali ketika pada awal tahun pembelajaran. Ya, awal tahun pembelajaran. Kita membentuk peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas itu kemudian kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian kita rubah lagi menjadi, kita transfer dari kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Karena peraturan dan kesepakatan itu masih mengandung unsur intrinsik, unsur dari luar, tidak berasal dari curah pendapat dari anak. Ini. Sehingga ketika nanti peraturan atau kesepakatan kelas itu diterapkan, itu masih ada anak-anak yang tidak cocok di dalam hatinya. Karena mencocokkan hati siswa satu kelas, ya, ingin menuliskan satu kalimat itu sangat sulit. Jadi kalau dalam rapat itu biasa kita ambil suara terbanyak, nah, gitu. Ini peraturan. Kesepakatan itu lebih spesifik lagi. Kemudian yang utama adalah kita transfer dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Prosedurnya Bapak Ibu, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini prosedurnya bisa memberikan curahan pendapat kepada anak dengan memberikan kertas pinokit dan kemudian ditempel di depan, kemudian kita baca maksudnya apa, kemudian kita pilah-pilahkan dari berbagai bidang, dan kemudian anak-anak saya yakin ketika sampai di sini itu masih menuliskan tentang peraturan kelas. Kemudian kita bersama-sama siswa itu merubah dari peraturan atau kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, anak itu akan akan konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu merupakan curahan pendapat dari anak-anak yang ada di kelas itu. Nih. Kemudian kita lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Apa sih kalimat-kalimat yang dituangkan dalam keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu sederhana. Biasanya ini juga tergantung juga pada jenjang pendidikan. Kalau anak SD kelas 1 diberi suatu kalimat yang panjang malah tidak tahu maknanya. Tapi kalau diberi kalimat yang sederhana pendek, itu akan bisa diketahui maknanya. Berupa pernyataan universal. Artinya universal itu di luar kelas itu pun akan bisa diterapkan. Dibuat dalam bentuk sesuatu yang positif, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan, dan semua siswa di dalam membuat keyakinan kelas itu harus dilibatkan. Jangan sampai nanti ada anak yang menurut pendapat itu tidak diberi kesempatan. Sehingga keyakinan kelas yang terbentuk itu akan bisa dilaksanakan oleh kelas itu tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian berikutnya, contoh keyakinan kelas, disiplin waktu, nggak ada sanksinya ya, disiplin waktu, karena sifatnya apa? Universal, singkat. Ini biasanya untuk anak-anak yang jenjang kelas baru. Kemudian belajar menghormati sesama. Ini bisa diambilkan dari peraturan kelas, tidak boleh ramai ketika Bapak Ibu guru memberikan pelajaran. Itu peraturan kelas. Tapi
ketika kita ubah menjadi kesepakatan kelas yang sifatnya universal dan abstrak, menjadi belajar menghormati sesama. Nah, ini kalimat yang luar biasa, santun sekali ya. Tapi ya itu harus diterima dengan perasaan yang tajam juga. Kalau sekilas-sekilas tanpa kita memberikan penjelasan tentang keyakinan yang ada di kelas kita, anak pun mungkin juga ada sebagian yang merasa kesulitan untuk memahami. Kemudian selalu menerapkan 5S. 5S itu apa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Buat semuanya. Niki nama misalnya keyakinan kelas yang nomor tok ini wis luar biasa. Tapi ya itu, khususnya dari wali kelas itu harus memang betul-betul menanamkan makna dari keyakinan kelas ini. Kadang anak itu mencurahkan pendapatnya itu kadang itu dari temennya, kadang itu asal menulis karena kepekaan hatinya itu belum sampai ke arah itu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, sehingga dari kita selaku guru itu tentunya harus memberikan suatu kepastian atau penjelasan mengenai apa dan bagaimana keyakinan kelas itu harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat, Bu, saling membantu dan bekerja sama. Mungkin peraturannya tidak boleh mencontek bla 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 dan sebagainya. Ini bisa kita konversi saling membantu dan bekerja sama. Bukan berarti nanti musyawarah ulangan yang diadakan Bapak Ibu guru itu saling membantu, ya ini nggak boleh. Ini berarti penerapan keyakinan kelas yang kurang bisa dimaknai oleh siswa. Dan ini dari guru, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan, jangan sampai nanti salah di dalam penerapan. Ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, belajar mandiri ketika kelas kosong. Nah ini yang sering terjadi. Nah, ketika kelas kosong, ternyata siswa kita juga masih ada yang sekiranya malah senang, ramai, dan ini kita mencoba untuk sedikit-sedikit mengkondisikan anak dengan sentuhan-sentuhan yang positif. Seperti tadi saya ulangi lagi, ketika guru itu ada kebersamaan, itu saya bayangkan itu akan terwujud sekolah impian, di mana anaknya tertib, diulangi pena, kemudian sekolahnya juga maju, gitu? Guru-gurunya juga luar biasa, siswanya juga luar biasa. Ini. Kemudian belajar dengan percaya diri. Ini. Keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Coba dari Pak Ahmad dulu. Keyakinan kelasnya apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Pak? Keyakinan kelas itu banyak sekali. Ada menghormati sesama teman, ada bertanggung jawab, ada gotong royong, ada toleransi, ada buku tempatnya. Jadi konsekuensi dalam menggunakan segala ATK untuk patuh pada kedisiplinan kelas dan patuh pada Bapak Ibu guru yang mampu melakukan tersebut. Juga demi untuk menjaga ketertiban bersama pada kegiatan teman sejawat. Kira-kira kegiatan anak itu ada unsur tanggung jawabnya nggak? Ada. Iya. Unsur tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya yaitu kalau siswa kembali buku ke tempatnya, otomatis siswa tidak akan acak-acak lagi atau tidak mau menempatkan buku seenaknya sendiri, sehingga terbentuklah ketertiban kelas. Oke, yang nomor berikutnya, monggo, Husnul.
Kalau ini kan ada peraturan ya, ketika kita transfer menjadi keyakinan kelas itu kira-kira berbunyi apa? Karena semua jawaban yang luhur yang ada kaitan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Monggo Bu Dulun, kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya saling menghormati orang lain. Iya, saling menghormati orang lain. Belajar menghormati sesama bisa. Iya. Mungkin ada? Menghormati orang lain, nah itu sudah sama ya Pak. Iya. Belajar menghormati sesama itu kan sama menghormati orang lain. Terus tidak boleh jangan mengganggu orang lain. Terus berikutnya? Kerjasamanya ada itu. Iya. Monggo lanjut, Adit. Waktu berapa? Oke, ya. Kemudian berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Pak Baik. Mikir depan dulu. Ya. Apapun sifat yang berbunyi luhur itu bisa dimasukkan keterkaitannya dengan itu. Ya, menerapkan 5S, menghormati teman juga bisa, Oke. lalu Cinta damai. ya dengan menghormati teman. Kemudian berikutnya, Bu Nini. Sampai yang mana Bu Nini? Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira kalau ditransfer, dikonversi ke keyakinan kelas apa Bu? Mentaati peraturan sekolah. Mentaati peraturan sekolah, boleh. Kemudian berikutnya Bu Yuli, bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran, budayakan tertib dan disiplin antarnya. Sabar masuk ya? Sabar juga Iya. masuk di situ. Harus. Kemudian, terakhir ini kita mengundang dari guru di luar sekolah kita kan luar biasa hari ini. Maka Bu Siti gunakan masker, Menjaga kesehatan, mencuci tangan. termasuk yang terakhir dijawab sekalian, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kita konversi menjadi keyakinan kelas apa? Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas, boleh. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu salah satu cara untuk mengkonversi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini semua jawaban betul, tapi di sini akan saya sampaikan beberapa contoh di antaranya. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seperti tadi ada rasa tanggung jawab, anak ada boleh, yang disampaikan oleh Bapak Bundu tadi juga tidak salah, karena tidak hanya ada jawaban tunggal, banyak. Dilarang mengganggu orang lain, nanti kita saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kaitannya dengan kesehatan. Kemudian bergiliran atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan nilai yang lain adalah bersabar, gunakan masker, adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Yang lainnya juga boleh, tidak hanya dua itu kok ya. Apalagi nanti Bu Siti kalau menerapkan keyakinan kelas di SD itu harus yang simpel, yang pendek dan mudah dibaca dan dipahami oleh anak. Nah SMP ya waktu dulu, tapi kalau SMA beda lagi dalam penanganannya, begitu. Positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan adanya permasalahan yang diberikan dicarikan solusi dengan cara restitusi, diharapkan siswa kita itu tetap bisa diterima di kelompoknya, tidak merasa rendah diri tapi mempunyai kedudukan dan posisi yang sama, sehingga kembali ke kelompok dengan posisi yang kuat. Kemudian ini ada 3 langkah untuk segitiga restitusi. Ini penerapan dan aplikasinya ke siswa luar biasa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nih, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Solusinya apa? Ini luar biasa kalau kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Ini kasus seorang siswa ketika mengerjakan soal. Jeneng sapa ngono? Ini saya panggil untuk dapat dulu ada sedikit ya. Dan silakan tanyakan. Ganti yang berwarna. Penerapan segitiga restitusi, di mana dalam menangani anak itu yang pertama langkahnya adalah kita menstabilkan perilaku anak sendiri. Sehingga kita perhatikan yang tadi ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya, coba kamu saya panggil ini, ada apa Pak? Bapak dengar kamu berkelahi ya dengan teman kamu. Iya. Kenapa berkelahi? Ternyata zaman saya dicopet Pak. Oh gitu. Ya terus, nah kita memvalidasi permasalahan anak hingga akhirnya kita menanyakan, kamu melakukan hal semacam itu melanggar keyakinan kelas enggak? Kita tanyakan kepada anak. Pasti kalau keyakinan kelas itu sudah ada, pasti anak itu akan menjawab, iya Pak, apa yang dilanggar? Kemudian diambil solusinya hingga anak itu nanti diberi solusi. Sehingga setelah anak keluar dari, ketika kita panggil tadi sudah keluar, itu tidak ada masalah, tidak ada beban. Karena apa? Sudah mendapatkan solusi yang sebenarnya solusi itu berasal dari dirinya sendiri. Ini. Kemudian untuk berikutnya, ini apa Ibu? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ada kontrol dan sebagainya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana mampu merefleksi pada posisi kontrolnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini tertuang dalam standar nasional pendidikan kita. Demikian Bapak Ibu,
Untuk selanjutnya, atas kekurangan dan sebagainya, ini dalam terakhir. Demikian yang saya sampaikan untuk diseminasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Yang namanya guru tidak lepas dari kekurangan, tapi yang terpenting adalah tetap semangat untuk melakukan hal yang terbaik pada anak itu. Begitu. Kemudian untuk yang terakhir dari saya, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian diseminasi budaya positif di sekolah kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Pratikno bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita, dan berharap lebih jauh itu kita bisa bersinergi untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kita yang berkaitan dengan peningkatan budaya positif di sekolah kita. Saya kira demikian kegiatan diseminasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kami tutup acara kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SMP Negeri 2 Tangen dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni, atau dalam hari ini adalah pendapat tentang apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif sekolah. Nah, berdasar apa yang tadi Pak Andi sampaikan, menurut saya luar biasa sekali, banyak ilmu, kemudian banyak pemahaman dan paradigma yang selama ini menurut kami benar ternyata salah, terutama dalam penerapan disiplin terhadap apa yang dilakukan atau kesalahan anak di lingkungan sekolah. Kita selama ini menganggap bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang benar, ternyata masih ada yang baik lagi, yaitu yang namanya restitusi. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Andi tadi bisa saya simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian ada profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau yang biasa disebut dengan manajer yang menuntun, di mana beliau menuntun, guru itu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab. Sekali lagi, selamat Pak Andi, luar biasa penjelasan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya terutama secara pribadi, untuk menerapkan disiplin dan menumbuhkan motivasi internal dari anak untuk bisa melakukan kesadaran berdisiplin, terutama dalam disiplin positif di sekolah dan dampaknya ke sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Teguh SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tangen. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Andi Pratikno SPD, CGB Angkatan 10 Kabupaten Sragen, yang diikuti oleh Bapak Ibu Guru SMP 2 Tangen, di situ sudah sangat jelas disampaikan tentang definisi dari budaya positif, kegiatan apa yang termasuk budaya positif, dan praktek baik apa yang bisa dilakukan oleh budaya positif, yang mana tujuan akhirnya adalah supaya kegiatan budaya positif bisa berjalan di SMP Negeri 2 Tangen, yang pada akhirnya sekolah menjadi sekolah yang berkarakter unggul dan berprestasi. Sekian testimoni dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.